Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Faizatul Ummah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan NIM 2020 10 11 03 11 299. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Tata Negara 1. Di video ini saya mewawancarai anggota DPRD yaitu Ibu Agatha Retnosari ST, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi B dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat sore Ibu Agatha. Selamat sore Mbak. Panggilannya siapa Mbak Nur? Iza. Siapa? Iza. Isa. Ya, selamat sore Mbak Isa. Ya, selamat sore Bu. Sebelum ke wawancara, boleh Ibu perkenalan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Agatha Retnosari ST. Saat ini saya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi B, yaitu komisi yang membidangi bidang perekonomian. Dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih Bu. Wawancara ini mengenai hukum tata negara dengan topik konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara. Pertanyaan yang pertama, mengapa perlu dilakukan amandemen terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, meskipun pada beberapa bagian saja? Oke, kalau menurut hemat saya, yang tidak boleh dirubah itu kan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu adalah tanda di mana kita menyatakan bahwa negara kita ini sudah merdeka. Itu ada yang namanya konstitusi, ya, yang itu pembukaan. Sedangkan batang tubuhnya itu diperkenankan untuk diubah karena memang di dalam beberapa pasal di Undang-Undang 1945 yang lama itu harus ditambahkan beberapa pasal menyesuaikan kondisi perkembangan perpolitikan yang pada saat itu sedang terjadi. Kan amandemennya terjadi setelah reformasi. Gitu. Jadi mengapa boleh? Boleh karena memang diperbolehkan di dalam aturan tata perundang-undangan kita. Yang tidak boleh diubah atau diamandemen adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, pertanyaan yang kedua ya Bu. Bagaimana DPRD Provinsi Jawa Timur menerapkan salah satu materi muatan yang diatur konstitusi, yaitu tentang perlindungan hak asasi manusia dan warganya agar terciptanya kesejahteraan rakyat? Oke, jadi di dalam DPRD Provinsi Jawa Timur, setiap kali kita membuat peraturan daerah, otomatis tidak bisa langsung masuk kepada yang namanya legal drafting. Jadi tidak bisa langsung lahir norma. Perda itu harus didahului oleh sebuah kajian, di mana kajian tersebut nantinya ada masuk ke dalam yang namanya naskah akademik. Nah, termasuk kemudian di dalamnya kita juga mengkaji aturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Kalau dahulu sebelum 2014, anggota DPRD itu mempunyai fungsi legislasi, artinya bisa membentuk peraturan perundang-undangan daerah gitu ya sendiri. Tapi saat ini itu sudah berubah, tidak lagi menjadi badan pun berubah ya dari badan legislatif menjadi Bemperda atau badan pembentuk peraturan daerah. Artinya apa? Artinya peraturan daerah yang kita bentuk merupakan pengejawantahan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, baik itu undang-undang. Nah, otomatis pada saat undang-undang pun dibuat, dia juga akan mengacu termasuk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk yang di dalamnya, yang amandemen itu ada perubahan dari sisi HAM, ya. Mulai dari HAM perubahan pertama, kedua, dan ketiga, betul ya? Betul. Kalau salah, saya dibilang ini kayak ujian nih saya jadinya. Jadi, gimana cara kita kemudian membawa konstitusi tadi masuk ke dalam peraturan perundang-undangan? Salah satunya adalah harus mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, karena perda tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
karena kita merupakan pengejawantahan aturan yang ada di pusat. Itu yang pertama, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentunya. Itu masuk di dalam klausul yang menimbang itu. Yang sebelum masuk ke badan itu kan ada atasnya ya. Iya. Ya, apa aku lupa itu, ada 3 pokoknya. Ya kan? Iya, Bu. Iya. Ya, sudah, Bu. Lalu pertanyaan yang terakhir, ini menurut Ibu sendiri, apakah Ibu Agatha pribadi setuju atau tidak dengan wacana yang muncul di sosial media maupun di berbagai artikel, yaitu wacana tentang penambahan masa jabatan presiden menjadi maksimal 3 periode? Oke. Jadi ini pendapat pribadi ya, pendapat saya pribadi. Saya tidak mewakili saya sebagai dewan atau sebagai fraksi, tidak ya. Ini pendapat saya secara pribadi. Kebetulan saat ini saya juga mahasiswa magister hukum sains pembangunan dari UNER. Jadi setidaknya ini pendapat saya sebagai seorang mahasiswa ya, mahasiswa S2. Jadi apakah saya setuju atau tidak setuju dengan kemudian masa jabatan presiden ditambah menjadi 1 periode lagi? Kalau saya bukan persoalan setuju atau tidak setuju, tetapi kita harus melihat lagi pembatasan kekuasaan presiden itu karena dilakukan pada saat reformasi karena mengacu pada pengalaman yang sebelumnya di mana masa jabatan presiden bisa sampai 32 tahun ya. Iya. Nah, mengapa kemudian harus dibatasi? Karena kekuasaan itu memang harus dibatasi gitu. Kenapa? Karena kekuasaan itu cenderung korup ya. Apalagi kalau kekuasaannya absolut, maka korupsinya juga pasti akan besar-besaran. Kita sudah punya pengalaman sejarah yang panjang. Maka pada saat reformasi periodisasi presiden ditetapkan untuk dibatasi menjadi 2 tahun. Sedangkan saya melihat dari kubu yang lain bahwa pembatasan itu bisa ditambah 1 periode lagi dengan alasan untuk melanjutkan pembangunan. Nah, mengapa kemudian terjadi kekhawatiran bahwa pembangunan yang saat ini sudah berjalan sepanjang 10 tahun ya tidak bisa dilanjutkan gitu. Mengapa? Karena kita juga punya pengalaman ya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi ya, di mana beberapa kebijakan dari pemerintah sebelumnya itu sedikit banyak ada yang kemudian tidak lagi dilanjutkan oleh penerusnya jika dengan catatan secara politik tidak satu aliran jalur politiknya lah waktu pilkada, bukan ideologinya ya, tapi saya bilang waktu pilkada itu head to head-nya sama siapa. Nah itu biasanya secara politis itu seolah-olah tidak melaksanakan. Nah hal ini bisa terjadi karena apa? Karena kita tidak mempunyai garis-garis besar haluan negara. Kalau dulu yang sebelumnya kita punya yang namanya GBHN ya. Sehingga kemudian garisnya sudah ditetapkan panjang. Walaupun kita sudah punya namanya RPJP. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kita juga punya itu 25 tahun. Tetapi hal itu masih bisa dilakukan revisi istilahnya. Karena apa? Dari RPJP masuk ke RPJMP MN ya, menengah. Kemudian di breakdown ke tiap tahun. Nah, terjadi adanya evaluasi. Nah, itu kan kemudian merubah kebijakan. Boleh nggak sih sebenarnya sebuah aturan itu dilakukan evaluasi? Boleh saja. Tetapi kalau kita bicara kerangka namanya bangunan gitu ya. Bangunan itu ada namanya tiang. Bukan pondasi, bukan. Kalau pondasi kita jelas ya Pancasila. Tetapi setiap bangunan itu punya struktur ya, struktur bangunan. Struktur bangunan itu kalau dirubah, maka dia akan merubah bentuk rumah. Nah, kalau kita mau membangun rumah yang baik, maka seyogyanya tidak dilakukan perubahan struktur. Karena setiap kali ada terjadi perubahan struktur, maka di situ juga akan ada biaya yang mengikuti. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya uang kita kan terbatas nih, uang negara terbatas. Harusnya bisa untuk kesejahteraan rakyat, tetapi karena kita mau merubah struktur sehingga
dibutuhkan biaya untuk perubahan itu. Karena setiap perubahan yang kita lakukan itu duit gitu. Itu uang rakyat yang dipakai. Ya, jadi kalau hemat saya kalau kita melihat berkaca dari pengalaman masa lalu kita, mungkin ada baiknya tidak perlu untuk diperpanjang. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai yang namanya garis-garis besar haluan negara semesta ya, yang kemudian sifatnya itu holistik dan tidak Java sentris. Selama ini kan pembangunan kita itu bertitik tolak di Pulau Jawa. Sedangkan bicara Indonesia tidak hanya Jawa. Kita masih punya Papua, kita masih punya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, yang menurut hemat saya itu infrastrukturnya masih banyak harus dikembangkan. Dan sebagai negara kepulauan, di mana kita memang luas daerah kita itu lebih besar daripada daratan, maka kebijakan kita pun tidak akan bisa kemudian sekedar copy paste dari pengalaman negara lain gitu, karena negara kita bentuknya negara kepulauan, otomatis semua kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan geopolitik Indonesia gitu, Mbak. Ya, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih telah menjadi narasumber saya untuk wawancara kali ini. Saya akhiri ya, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.